Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Majutsushi Orphan Hagure Tabi. Seorang pria bernama Lance saat itu sedang berlari menuju sebuah ruangan, yang mana ketika masuk di ruangan itu, ia melihat temannya yang bernama Asali tengah bertingkah aneh. Asali pun memberitahunya bahwa mantra yang ia ucapkan pada pedang itu telah gagal, sehingga membuat dirinya akan berubah menjadi monster. Tak lama kemudian, Asali akhirnya berubah bentuk menjadi naga. Ia pun keluar dari ruangan itu dan dilihat oleh para murid serta master di akademi tersebut, sehingga mereka secara bersamaan mengeluarkan sihir untuk menyerang naganya. Namun Lance berusaha menghentikan mereka karena ia tahu kalau naga itu adalah Asali. Naga tersebut yang tidak terkena sihir kini melarikan diri. 5 tahun kemudian, Lance telah keluar dari akademi dan mengganti namanya menjadi Orphan, serta tinggal di kota Totokanta. Saat itu ia sedang memburu 2 orang anak bernama Dortin dan Volkan. Orphan memburu mereka dikarenakan ia ingin agar mereka membayar utangnya. Hingga seorang wanita bernama Kotan melihat kedua anak itu dan memberitahu Orphan kalau kedua anak itu adalah buronan dan ia adalah polisi kerajaan yang ditugaskan untuk menangkap mereka. Namun ketika akan menangkap kedua anak itu, ia malah tak sengaja menyerang warga sipil, sehingga Dortin dan Volkan berhasil melarikan diri serta Orphan dan Kotan harus menyembuhkan orang yang terkena serangan itu. Setelah itu, Orphan kembali ke penginapannya untuk beristirahat. Anak pemilik dari penginapan itu yang bernama Magic meminta agar Orphan mengajarinya sihir. Ia mengatakan kalau ibunya adalah seorang penyihir sehingga ia juga merupakan keturunan seorang penyihir. Orphan mengatakan jika Magic ingin belajar sihir itu sudah cukup. Ia hanya tinggal memiliki ketekunan dan kejujuran. Lalu tiba-tiba Dortin dan Volkan datang mengajak Orphan untuk pergi ke suatu tempat. Mereka berpakaian layaknya seorang bangsawan untuk menjalankan rencananya. Volkan mengatakan bahwa ia memiliki cara untuk membayar utangnya kepada Orphan. Hasil yang mereka dapatkan nanti dalam rencananya itu akan mereka bagi. Sementara itu di dalam hutan, para penyihir di akademi kini sedang berusaha menghabisi seekor naga, yang mana setelah 5 tahun, Asali akhirnya kembali. Asali yang ingin membalas menyerang melihat masternya yang bernama Chillman. Ia pun membatalkan serangannya dan kini memilih pergi menuju kota Totokanta. Di sisi lain, Volkan ternyata mengajak Orphan untuk bertemu gadis bangsawan. Rencana Volkan adalah untuk menipu bangsawan itu sehingga bisa mendapatkan uang. Lalu setelah putri bangsawan itu pergi, Orphan sangat marah kepada Volkan sebab Volkan sudah mengajaknya ke rumah bangsawan tanpa memberitahukan apa rencananya. Seorang wanita bernama Cleo kemudian datang menemui mereka. Cleo mengatakan bahwa ia tahu kalau mereka ingin menipu pernikahan kakaknya. Ibunya serta kakaknya itu sekarang sedang mencoba memanggil polisi dan mengambil beberapa senjata di gudang. Orphan kini semakin kesal kepada Volkan sebab ia sudah memberikannya masalah baru. Cleo terkejut melihat kalau Orphan ternyata bisa menggunakan sihir. Cleo pun menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu sebelum ayahnya meninggal, ada seseorang yang datang menemui ayahnya dan ia juga berasal dari akademi penyihir. Orang itu memberikan sesuatu kepada ayahnya agar ayahnya menjaga benda tersebut. Orphan merasa sepertinya itu adalah Chillman dan mungkin saja benda itu adalah pedang dari Asali. Sementara itu, Chillman kini telah sampai di kota Totokanta. Ia pun bertemu dengan salah satu bawahannya bernama Hartia yang memberitahukan keadaan di kota tersebut. Di sisi lain, Asali kini telah sampai di kota itu dan ternyata datang ke rumah Cleo. Mendengar suara teriakan ibu dan kakaknya, Cleo langsung saja bergegas memeriksanya. Begitu pula dengan Orphan yang ikut membantunya hingga ia pun terkejut karena melihat Asali. Asali kemudian mengambil pedang itu dan bergegas untuk pergi. Akan tetapi di luar gedung, Chillman dan para bawahannya kini tengah bersiap untuk menghabisinya. Melihat hal itu, Orphan kembali menghentikan mereka. Namun Chillman beserta sisa bawahannya kini berusaha menyerang lagi. Orphan tidak membiarkannya begitu saja dan ia langsung menghentikan sihir mereka dengan sihirnya.
Asali kemudian menyerang balik Orpen dengan raungan apinya. Serangannya itu dengan mudahnya dihentikan oleh Orpen, sehingga membuat Asali memutuskan untuk pergi karena serangannya tidak mempan. Lalu cerita pun flashback saat Orpen dan yang lainnya masih berada di Akademi Sihir, yang mana saat itu Chillman yang merupakan guru mereka kini sedang mengetes satu persatu sihir mereka. Mulai dari Hartia yang sihirnya bisa dihentikan, begitu pula dengan Lesia yang sihirnya bisa ditangkis. Hingga ketika giliran Asali dengan sihir apinya, ia langsung saja menyerang Chillman dan membuat gedung itu bergetar. Untungnya Orpen segera menghentikan sihirnya karena menurutnya Asali sudah berlebihan. Lalu 1 tahun kemudian terjadilah insiden Asali yang telah menjadi monster. Karena kejadian itu, Akademi pun memutuskan untuk mengadakan acara pemakaman Asali. Namun Orpen menolak hal tersebut karena peti yang mereka makamkan itu kosong dan tidak ada mayat Asali. Orpen tidak menyukai apa yang dilakukan Akademi terhadap Asali. Padahal Asali adalah salah satu penyihir terkuat yang pernah ada di Akademi tersebut. Untuk itu ia pun memutuskan akan mencari Asali walau butuh waktu yang lama. Ia mengatakan agar mereka menguburkan nama aslinya saja, yaitu Lance, dan kini ia akan mengganti namanya menjadi Orpen yang artinya yatim piatu. Cerita pun kembali di masa sekarang, yang mana Dortin dan Volkan beserta Orpen kini telah berada di penjara. Sebab tujuan mereka untuk menipu bangsawan kini telah diketahui. Volkan lalu menanyakan mengapa Orpen bisa berbicara dengan monster tersebut. Orpen akhirnya menceritakan bahwa monster itu merupakan salah satu keluarganya. Monster itu adalah seorang wanita bernama Asali yang dulunya tinggal bersamanya. Ia mengatakan bahwa dirinya beserta Asali dan sepupunya Lesia adalah yatim piatu sehingga mereka dibesarkan bersama di panti asuhan. Hingga mereka pun dikirim ke Akademi Penyihir bersama dan akhirnya berlatih bersama. Tak lama kemudian, Hartia pun datang menemui Orpen dan mengeluarkannya dari penjara itu. Hartia membawa Orpen pergi menemui Chillman yang sudah menunggunya. Di sini Chillman langsung saja menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, yang mana Asali sudah gagal melakukan aktivasi pada pedang Balbanders, sehingga sihir yang ada pada pedang itu membuatnya menjadi seekor naga. Chillman mengatakan bahwa Asali sepertinya masih memiliki insting untuk menjadi manusia, sebab Asali telah mengambil pedang itu karena Asali mungkin mengira ia masih bisa kembali bila memiliki pedang tersebut. Lalu Orpen mempertanyakan mengapa Chillman tidak menangkapnya saja, sebab Chillman masih lebih kuat dari Asali. Chillman mengatakan bahwa memang benar ia lebih kuat dari Asali, tapi itu hanya dalam hal sihir hitam saja. Sementara Asali memiliki kartu as, yaitu sihir putihnya. Untuk melawan Asali, mereka membutuhkan banyak tenaga dari penyihir hitam. Untuk itu ia pun mengajak Orpen agar bergabung bersama mereka malam ini. Karena malam ini mereka akan berusaha menangkap Asali atau mungkin menghabisinya. Orpen menolak menerima ajakan itu karena ia tidak mau menghabisi Asali. Namun Chillman memberitahunya bahwa sebelumnya ia sudah memasang sihir kepada pedang itu, sehingga ia bisa mengetahui di mana keberadaan Asali dengan pedang tersebut. Dan jika Orpen ingin bertemu Asali, maka ia hanya bisa mengikuti mereka. Dengan terpaksa, Orpen akhirnya harus ikut dalam kelompok mereka. Setelah itu, ia kemudian kembali ke penginapannya untuk mengemasi barang-barangnya serta berpamitan kepada Magik. Ia lalu kembali ke kediaman Cleo untuk memperbaiki bangunannya yang sudah hancur dengan sihirnya. Cleo pun berterima kasih kepada Orpen karena sudah memperbaiki bangunan rumahnya. Akan tetapi karena saat itu ia tidak memegang uang, ia akhirnya memberikan cincinnya kepada Orpen. Namun Orpen sangat terkejut karena cincin itu ternyata adalah milik dari Asali. Cleo mengatakan bahwa cincin itu ia dapatkan dari ayahnya dan cincin itu dibawa bersama dengan pedang tersebut. Setelah membantu Cleo, Orpen akhirnya pergi menemui Chillman yang sudah siap dengan bawahannya, sehingga membuat Orpen memutuskan untuk membuat rencana pelarian bersama dengan Asali. Orpen sebenarnya terkejut karena Chillman bisa mengumpulkan banyak penyihir hebat, karena untuk mengumpulkan penyihir sebanyak itu membutuhkan izin dari sang raja.
Sehingga menurutnya ekspedisi yang mereka lakukan itu pastinya ilegal. Orpen juga mempertanyakan mengapa Chillman membawa penyihir putih. Apakah ia bermaksud menyegel sihir putih yang dimiliki oleh Asali? Chillman mengatakan bahwa sihir putih tidak bisa disegel dengan sihir putih. Ia hanya membawa penyihir putih itu karena menurutnya mungkin akan berguna. Di sisi lain, Dortin dan Volkan kini telah dibebaskan oleh Cleo, yang mana Cleo ingin agar mereka membantunya menemukan Orpen. Akan tetapi mereka tiba-tiba saja didatangi oleh monster beruang. Lalu, Orpen yang sedang singgah di sebuah kali untuk mengambil minuman, kemudian bergegas pergi mencari keberadaan Asali karena ia tidak ingin jika Chillman yang menemukannya terlebih dahulu. Setelah berada jauh dari rombongan Chillman, ia pun berteriak keras memanggil Asali, hingga Asali pun menjawabnya dan membakar hutan yang ada di sekitarnya. Asali ternyata sengaja membakar hutan itu agar bisa mengetahui keberadaan Orpen dan menyerangnya. Orpen lalu berusaha menahan serangan api yang dilancarkan oleh Asali. Namun karena serangan itu terlalu kuat, membuat ia terluka dan terhempas. Tak lama kemudian, Chillman dan penyihir yang lainnya kini telah datang membantu Orpen. Teman Orpennya itu Komikon berusaha menyembuhkan lukanya dan penyihir putih itu akhirnya maju melawan Asali. Akan tetapi dengan satu serangan saja, Asali langsung menghabisinya. Chillman lalu menyuruh para bawahannya untuk berpencar dan menyerang bersama. Sementara Orpen melihat pedang yang dibawa oleh Asali dan berniat untuk mengambilnya. Karena jika pedang itu tidak ada pada Asali, maka Chillman tidak akan bisa mengetahui keberadaan Asali. Orpen yang telah berhasil mengambil pedang itu kemudian bergegas melarikan diri. Chillman menyuruh Hartia agar segera mengejar Orpen, sementara yang lainnya akan menahan serangan Asali. Namun karena serangan Asali yang terlalu kuat, membuat Komikon akhirnya tewas. Hartia kini berhasil mengejar Orpen dan meminta pedang itu. Ia juga mengatakan agar Orpen tidak perlu memberikan belas kasihan kepada naga itu karena naga itu bukanlah lagi Asali. Apalagi naga itu sudah menghabisi teman mereka Komikon. Untuk itu bagaimanapun caranya, Hartia tidak akan membiarkan Orpen membawa pedang tersebut. Hartia akhirnya menyerang Orpen dengan sihir kegelapannya, tapi Orpen bisa menghancurkan sihirnya. Hingga dari belakang, Cleo beserta Dortin dan Volkan datang. Orpen kemudian menghabisi monster beruang yang sedang mengejar mereka. Lalu, Orpen menyuruh mereka untuk menunggunya dan ia pun mengajak Hartia kembali kepada Chillman karena ia kali ini tidak akan membiarkan siapapun dihabisi oleh Asali. Namun ketika mereka kembali, ternyata hanya tinggal Chillman saja yang masih bertahan. Orpen bergegas membantu Chillman dengan menahan sihir yang dilancarkan Asali. Orpen bergegas membantu Chillman dengan menahan sihir yang dilancarkan Asali. Chillman lalu membalas serangan yang diberikan oleh Asali dan lagi-lagi Orpen menghentikan serangannya. Hal itu akhirnya membuat Chillman menusuk Orpen karena ia berniat menghabisi Asali. Dengan sihirnya, ia akhirnya berhasil menghabisi Asali. Setelah itu, Chillman menyembuhkan kembali Orpen dan Orpen langsung bergegas menghampiri Asali. Akan tetapi tiba-tiba saja Orpen mendengar suara dari Asali yang memberitahukannya sesuatu. Esoknya, Orpen kemudian menunggu Chillman di depan gerbang kota dan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau yang ada di tubuh Chillman itu adalah Asali. Ia mengetahuinya karena kemarin ketika mereka mengalahkan naga itu pun memberitahunya apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena sudah ketahuan, Asali akhirnya menceritakan bahwa sewaktu ia bertemu dengan Chillman, pada saat itu ia juga mengambil risiko untuk bertukar tubuh dengannya. Dan ketika berhasil, ia pun memberitakan Chillman untuk mencari pedang itu. Karena menurutnya, dengan menemukan pedang tersebut maka ia akan bisa mengembalikan wujudnya. Orpen kini kesal kepada Asali sebab ia sudah menghabisi Chillman. Padahal menurutnya, mungkin saja masih ada cara lain untuk mengembalikan wujudnya. Setelah mengalahkan Asali, Orpen memberitahunya bahwa Chillman sebenarnya sengaja menukar tubuhnya karena ia sangat ingin menyelamatkan Asali
dengan tangannya sendiri. Untuk itu Orpen tidak akan menghabisi Asali dan akan membiarkannya hidup dengan tubuh Chillman. Setelah itu Orpen akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Totokanta. Namun di dalam kereta kudanya, ia menyadari kalau Magic dan Cleo sedang bersembunyi. Mereka berdua pun keluar dan menanyakan mengapa Orpen bisa mengetahuinya. Orpen mengatakan bahwa sewaktu Cleo memberinya hadiah kereta kuda itu, ia sebenarnya tahu kalau mereka berdua masuk di dalam kereta kudanya. Ia kemudian menanyakan bagaimana dengan orang tua mereka. Magic dan Cleo mengatakan bahwa mereka sudah meninggalkan pesan kepada orang tuanya masing-masing. Magic lalu menanyakan kemana tujuan Orpen selanjutnya. Orpen mengatakan bahwa selanjutnya mereka akan pergi ke kota Tapem karena di kota itu terdapat menara taring. Akan tetapi sebelum itu mereka harus melewati hutan serigala terlebih dahulu. Mereka pun kini telah sampai di hutan serigala dan mulai memasukinya. Orpen memberitahu mereka bahwa mereka akan melewati hutan itu selama beberapa hari. Dan setelah melewati hutan itu, maka mereka akan berjalan lagi sekitar 3 minggu hingga sampai di kota Tapem. Malamnya, saat mereka sedang beristirahat, Orpen kesal kepada Cleo karena sudah menghabiskan makanan mereka. Magic pun berusaha menenangkan mereka dan mengatakan kalau ia akan mencarikan mereka makanan. Namun ketika ia pergi mencari makanan, ia malah tersesat di hutan itu dan tak sengaja bertemu dengan ular raksasa. Dengan sihir yang sudah ia pelajari, ia pun berhasil menghilangkan ular itu. Lalu dari belakang, seorang wanita bernama Vienna datang menghampirinya dan menyuruhnya pergi. Sebab Magic adalah seorang penyihir dan penyihir akan dalam bahaya bila berada di dalam hutan itu. Vienna memberitahunya bahwa ia tinggal di desa yang ada di hutan itu. Akan tetapi Magic tak akan menemukan desanya di hutan karena desanya itu tersembunyi. Orang-orang dari desanya akhirnya datang untuk menangkap Magic. Magic pun berusaha melarikan diri dengan memunculkan ular yang sebelumnya sudah ia hilangkan. Namun orang-orang itu langsung menghentikan Magic dengan menembaknya sehingga membuatnya terluka. Sementara itu Orpen dan Cleo pun mendapatkan serangan dari orang-orang itu. Mereka berdua kemudian berusaha menghentikan orang-orang itu yang ingin menangkapnya. Hingga Orpen yang kesal kini menggunakan sihirnya untuk menghentikan mereka. Sementara itu Dortin dan Volkan ternyata berada di desa tersebut. Mereka berdua berusaha menjual barang di desa itu dan ketahuan kalau mereka adalah penipu. Di sini pun diketahui kalau Volkanlah yang memberitahu orang-orang di desa itu kalau penyihir ada di hutan tersebut. Sebab ia tahu kalau Orpen pastinya akan melewati hutan itu. Di sisi lain, Orpen dan Cleo yang sedang mencari Magic kini berhasil menemukan desa tersembunyi. Orpen lalu melihat sebuah bendera yang berlambangkan Deep Dragon yang menandakan kalau desa itu menganut agama Dragon. Orpen kemudian menjelaskan kepada Cleo bahwa di dunia mereka saat ini ada dua kepercayaan. Yang satu merupakan kepercayaan yang menyembah para dewa, sedangkan yang satunya menyembah para dragon. Dahulu kala, sebenarnya tak ada yang bisa menggunakan sihir. Hingga 6 ras binatang yang sangat pintar mencuri sihir yang digunakan para dewa dan menjadikan sihir itu sesuatu yang juga mereka bisa pakai. 6 ras binatang itu yang bisa menggunakan sihir akhirnya disebut sebagai para dragon. Dari ke-6 ras itu, ada satu yang paling pintar bernama Noptir. Akan tetapi, karena tak bisa menghasilkan keturunan, mereka akhirnya berbaur dengan manusia. Dan begitulah asal-usul penyihir manusia bisa muncul. Namun ke-6 ras itu malah marah karena manusia bisa menggunakan sihir. Sehingga mereka pun mempengaruhi para manusia yang tidak bisa menggunakan sihir untuk menghabisi manusia penyihir. Terciptalah agama dragon dan hal itulah yang membuat para penganutnya membenci para penyihir. Mereka berdua kemudian masuk ke desa itu untuk menyelamatkan Magic. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul cahaya yang mana itu adalah Deep Dragon Fenrir. Orpen yang melihatnya lalu menyuruh Cleo untuk mencari pos ranger dan meminta bantuan. Sementara ia akan berusaha menyelamatkan Magic yang sudah ditangkap. Namun pada akhirnya Orpen ketahuan oleh para penduduk desa dan akan ditangkap. Orpen yang berusaha melawan tiba-tiba saja didatangi oleh Deep Dragon yang langsung mengeluarkan sihirnya. Setelah itu Vienna muncul dalam alam bawah sadar Orpen. Vienna mengatakan
bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk memulihkan Orpen. Namun ia ingin agar Orpen tidak melawan Dogal yang merupakan pemimpin desa itu. Orpen kini akhirnya sadar dan telah berada di dalam penjara, serta di luar penjara Dogal kini sedang menjaganya. Yang mana Dogal kini ternyata sedang bersiap untuk menghabisi Orpen. Akan tetapi ia segera dihentikan oleh salah satu pengikutnya, yaitu Salwa, yang mengatakan agar Dogal tidak terburu-buru. Setelah keluar dari tempat itu, Salwa melihat Vienna yang ingin pergi ke suatu tempat, yang mana Vienna ternyata pergi ke tempat Magik sedang dirawat. Magik masih selamat karena saat ia terkena tembakan Dogal, Vienna langsung menyembuhkannya dengan kekuatan hutannya. Tak lama kemudian, Dogal pun datang menemui Vienna. Ia ingin agar Vienna harus bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat. Dengan kekuatan Vienna, mereka pasti bisa menemukan jantung hutan tersebut. Karena hanya Vienna saja yang bisa menggunakan kekuatan sihir dari Deep Dragon. Magik lalu berusaha menghentikan Dogal yang ingin memaksa Vienna ikut. Hal itu pun membuat Dogal marah dan mengeluarkan pistolnya lagi untuk menembak Magik. Vienna kemudian berusaha menggunakan kekuatannya dan menghentikan Dogal. Dogal pun membatalkan niatnya dan mengundurkan waktu keberangkatan mereka hingga esok pagi. Setelah Dogal pergi, Vienna memberitahu Magik agar besok pagi Magik harus segera pergi. Magik lalu mengajak Vienna agar pergi bersamanya dari desa itu. Namun Vienna menolaknya sebab ia tidak bisa meninggalkan desa tersebut. Magik mengatakan bahwa mereka bisa melarikan diri dari desa itu dan keluar dari hutan dengan mudah, asalkan mereka harus segera bertemu dengan gurunya, yaitu Orpen. Vienna lalu mengatakan bahwa Orpen sebenarnya sudah ditangkap dan sedang dipenjara. Saat melihat Orpen yang sedang terbaring di penjara, membuat Magik sangat kesal sebab ia sudah berharap pada Orpen dan Orpen dengan mudahnya tertangkap. Orpen mengatakan bahwa ia sudah terkena sihir mental dari Deep Dragon. Jika saja sebelumnya ia tidak berlatih di akademi untuk memperkuat mentalnya, mungkin sekarang ia sudah hancur secara fisik maupun mental. Ia pun juga berterima kasih kepada Vienna karena sebelumnya Vienna sudah menyembuhkannya. Vienna yang tak ingin ketahuan berada di tempat itu akhirnya kembali ke tempatnya. Lalu Salwa pun mendengar adanya suara berisik di dalam penjara, yang mana di dalam penjara itu ternyata Orpen sedang mengamuk. Karena kini ia mengetahui kalau Dortin dan Volkan lah yang memberitahukan kalau mereka berada di hutan itu. Di sisi lain, Cleo kini telah datang bersama para ranger. Akan tetapi para ranger tidak mau masuk ke dalam desa itu sebab sebelumnya mereka sudah diperingati oleh kuil dan kerajaan agar tidak mendekati desa tersebut. Cleo akhirnya dengan terpaksa masuk sendirian ke dalam desa itu. Lalu Salwa yang telah datang ke penjara itu langsung saja menyerang Orpen. Karena sudah bisa bergerak lagi, Orpen langsung saja melawan Salwa. Salwa ternyata mengetahui siapa Orpen sebenarnya, yang mana ia tahu kalau Orpen adalah Lance yang berasal dari Akademi Sihir. Ia kemudian mengeluarkan pedang kacanya sehingga Orpen kini tahu kalau Salwa adalah seorang instruktur kematian yang berasal dari gereja Kimluk. Ia pun mempertanyakan mengapa Salwa yang merupakan pengikut gereja Kimluk bisa berada di desa itu. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang, Cleo pun datang menghajar Salwa. Bersamaan dengan itu, Vienna juga datang dan melihat Salwa serta Magik telah pingsan. Orpen lalu menyuruh Cleo untuk pergi duluan membukakan mereka jalan bersama para ranger. Karena menolak untuk pergi duluan, Vienna pun menggunakan sihirnya sehingga Cleo langsung menurut. Vienna kemudian meminta pertolongan kepada Orpen agar membawa Magik dan Salwa dari desa itu. Vienna menceritakan bahwa ia sebenarnya tahu kalau Salwa adalah instruktur kematian dari gereja Kimluk. Salwa dikirim ke desa itu untuk menghabisi Dogal yang juga merupakan mantan instruktur kematian. Ia sendiri akan tetap berada di desa itu dan sudah bersiap untuk mati. Asalkan temannya sudah selamat, yaitu Salwa dan Magik, maka ia sudah merasa senang. Mendengar perkataan dari Vienna membuat Orpen menjadi tidak tega. Ia akhirnya tidak jadi meninggalkan Vienna dan tidak akan membiarkannya mati. Di sisi lain, Cleo dan para ranger kini telah sampai di desa itu. Namun para ranger itu tidak mau masuk membantunya. Hingga seekor anak serigala pun muncul
dan para ranger itu langsung mengepungnya sebab anak serigala itu merupakan anak dari Deep Dragon. Namun mereka menyadari kalau anaknya berada di situ berarti ibunya juga pasti ada di dekatnya. Para ranger itu akhirnya bergegas untuk pergi dan meninggalkan Cleo. Sementara itu, Salwa kini telah sadar dan terkejut karena hanya tinggal mereka berdua saja. Orpen lalu meminta agar Salwa mengantarkannya pergi menemui Dogal. Saat masuk di dalam rumah Dogal, Orpen langsung saja mengancamnya agar Dogal harus membiarkan Vienna pergi. Namun Dogal menolaknya karena ia membutuhkan kekuatan yang besar, sebab ia telah melihat sesuatu yang sangat berbahaya dari gereja Kimluk. Orpen mengatakan jika Dogal membiarkan Vienna pergi, maka ia akan memberitahukan siapa yang sedang mengincar nyawanya. Menyadari kalau Orpen sudah berkhianat, Salwa pun langsung menyerangnya. Akan tetapi, Orpen dengan cepat segera menyerang Salwa. Begitu pula dengan Dogal yang mengambil pistolnya dan langsung menembak Orpen. Saat pistolnya macet, Orpen kemudian membalas serangannya itu. Hingga Dogal akhirnya menembakkan pistolnya dan malah melukai dirinya sendiri sebab pistol itu sudah sangat panas. Setelah Dogal tewas, Salwa pun kini memilih untuk pergi karena misinya sudah selesai. Lalu para warga desa datang dan melihat Dogal yang telah tewas. Mereka kemudian pergi menemui Vienna dan meminta agar Vienna memberitahukan apa yang mereka harus lakukan. Orpen kini datang memberitahu mereka agar mereka menentukan nasib mereka sendiri dan tidak usah berharap kepada Vienna lagi. Para penduduk desa itu tidak mendengarkan Orpen dan malah ingin menangkapnya. Magik lalu mengajak Vienna untuk segera pergi dari desa itu. Namun Vienna mengatakan agar Magik harus mengikuti hatinya sendiri. Begitu juga dengan dia yang memilih untuk tinggal di desa itu karena mengikuti kata hatinya. Magik akhirnya pergi mengejar Orpen dan berjanji akan kembali menjemput Vienna. Orpen dan Magik kini telah bertemu dan dikejar bersama oleh para warga desa, hingga mereka pun dikepung dan terpojok di atas rumah. Karena tak bisa melawan para warga desa, Orpen kini memilih untuk menggunakan sihir teleportasi. Akan tetapi ia memberitahu Magik bahwa tingkat keberhasilannya itu adalah cuma 10% saja. Mereka berdua pun berhasil melakukan teleportasi, tapi jaraknya hanya 10 meter saja. Lalu tiba-tiba Deep Dragon akhirnya muncul dan bersiap menghancurkan desa itu. Bersamaan dengan itu, Cleo juga datang membawa anak dari Deep Dragon. Di sisi lain, Deep Dragon kini terus menembakkan sihirnya untuk menghancurkan desa tersebut. Hingga akhirnya Orpen berusaha melawannya dan menghentikan Deep Dragon. Orpen mempertanyakan mengapa Deep Dragon menyerang desa itu padahal para warganya sudah menyembahnya. Deep Dragon mengatakan kalau Dogal dan para warga desa sudah melakukan hal tabu. Mereka semua berusaha untuk masuk ke jantung hutan itu, padahal hal itu adalah hal yang tabu. Orpen kemudian berusaha menghentikan Deep Dragon dengan mengancamnya menggunakan anaknya. Namun Deep Dragon tidak peduli karena ia bisa menghidupkan kembali anaknya. Deep Dragon akhirnya menyerang Orpen dengan sihir mentalnya. Akan tetapi, Orpen kini bisa mengatasi serangan mental itu serta tahu bagaimana cara melawannya. Ia memberitahu Magik untuk membuat sihir cermin yang sudah ia ajarkan. Karena Deep Dragon bisa menggunakan sihirnya bila ia melihat langsung orangnya. Magik pun kini membuat mereka tidak terlihat dan Orpen mulai menyerang Deep Dragon. Dengan menggunakan pistol serta memanaskannya, membuat pistol itu pun meledak dan berhasil melukai Deep Dragon. Deep Dragon yang masih bisa bergerak kemudian dihentikan oleh Vienna yang ingin agar Deep Dragon tidak menghancurkan desa itu. Namun Deep Dragon marah dan malah menyerang Vienna. Cleo pun marah dan kini menggunakan anak Deep Dragon untuk menghabisinya. Setelah pertarungan itu, Dortin dan Volkan ternyata masih hidup. Sementara Vienna dan para warga desa memilih untuk tetap tinggal di desa tersebut. Sedangkan Orpen dan yang lainnya akhirnya melanjutkan lagi perjalanan mereka. Hingga setelah berjalan selama berminggu-minggu, mereka pun akhirnya sampai di hutan dekat kota Tapem. Sementara itu di dalam kota Tapem, seorang penyihir misterius tengah menghabisi tetua di Akademi Sihir. Berita itu pun langsung tersebar sebab sudah 5 tetua yang telah dihabisi. Tetua yang lain kemudian menyuruh Porte untuk mencari siapa pelakunya.
Lalu ketika Porte pergi ke ruangannya, ternyata Lesia sudah menunggunya, yang mana Porte juga merupakan teman kelas Orpen dan Asali. Di sini, Orpen memberitahu Lesia bahwa ada tetua lain lagi yang telah dihabisi serta pelakunya mungkin saja dari Akademi Sihir. Pelakunya memiliki ciri-ciri kurus dan tidak terlalu tinggi, berpakaian hitam, serta memiliki rambut hitam. Porte juga sudah mendapatkan kabar dari Hartia yang berada di kota Totokanta, bahwa guru mereka yaitu Chillman telah bertemu dengan Orpen sebelum guru mereka benar-benar menghilang. Ada kemungkinan kalau Orpen lah yang telah menghabisi para tetua sebagai bentuk pembalasannya. Untuk itu mereka harus lebih dulu mendapatkan Orpen sebelum otoritas yang lain. Di sisi lain, Orpen masih berada di hutan dekat dengan kota Tapem. Namun di hutan itu, Cleo dan Magic malah membuat masalah dengan membakar hutannya, sehingga Orpen harus menjelaskan kejadian itu kepada ranger yang menjaga hutannya. Lalu ketika Orpen keluar dari tempat itu, ia menyadari kalau kalung penyihirnya telah hilang. Saat masuk di dalam, ternyata ranger itu telah dihabisi oleh seseorang, dan orang itu menitipkan sebuah pesan kepada Orpen yang bertuliskan bahwa ialah pewaris Chillman. Lalu ketika Orpen telah kembali bergabung bersama yang lainnya, pria misterius itu kemudian datang menyerangnya. Untungnya, Orpen masih bisa selamat dari serangan yang dilancarkan oleh pria tersebut. Pria itu kembali menyerang Orpen dengan sihir teleportasi, sehingga membuat Orpen dan Magic terhempas. Sementara Cleo masih bisa bertahan dikarenakan anak Deep Dragon menahan serangan pria itu. Orpen kini menyadari kalau pria itulah yang sebelumnya menghabisi ranger tersebut. Ia akhirnya maju menyerangnya, tapi semua serangannya itu dapat dihindari dengan mudah. Hingga pria itu kini berniat menyerang Cleo bersama Deep Dragonnya. Untungnya salah satu murid dari Akademi Sihir, yaitu Lesia, datang membantu mereka. Di sini pun mereka terkejut karena pria misterius itu ternyata adalah Orpen sewaktu masih muda. Setelah itu, Lesia akhirnya membawa mereka masuk ke dalam kota Tapem. Orpen kemudian memperkenalkan Cleo dan Magic kepada Lesia, hingga ketika telah sampai di depan gerbang, mereka pun harus melewati pemeriksaan. Orpen mempertanyakan mengapa pemeriksaan seperti itu harus dilakukan. Lesia menjelaskan bahwa saat ini di kota Tapem telah terjadi kasus pembunuhan para tetua, sehingga keamanan di kota Tapem saat ini sedang diperketat. Lesia memberitahu Orpen bahwa Porte sudah mengatakan kepadanya siapa pelakunya. Dengan kekuatan Porte, ia bisa mengetahui siapa saja orang yang ada di sekitarnya. Jangkauan kekuatan Porte mencangkup seluruh kota Tapem, sehingga apa yang terjadi di kota Tapem, ia bisa mengetahuinya. Hanya saja, Porte heran karena pelakunya itu bisa muncul dan menghilang begitu saja. Namun Porte yakin kalau pelakunya itu adalah Orpen. Sementara itu Porte sedang berada di ruangannya dan berbicara dengan Hartia menggunakan kekuatannya. Ia menanyakan apakah Hartia mengetahui apa yang terjadi kepada guru mereka. Hartia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya. Tapi bila melihat dari situasinya, ia yakin kalau Chillman telah dihabisi. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah Asali serta Orpen. Namun Asali telah dihabisi oleh Chillman, sedangkan Orpen kini telah kembali ke kota Tapem dan guru mereka masih belum kembali. Di sisi lain, Lesia kini telah sampai di rumahnya dan mempersilahkan mereka masuk. Ia ingin bila mereka akan menetap di kota Tapem, sebaiknya mereka tinggal saja di rumahnya. Setelah itu, Lesia yang akan pergi ke Akademi Sihir dihentikan oleh Orpen. Lesia mengatakan bahwa ia akan menemui Porte dan menjelaskan kalau Orpen bukanlah pelakunya. Malamnya, ketika Orpen sedang berada di luar rumah, ia pun didatangi oleh dirinya yang masih muda sewaktu masih bernama Lance. Yang mana Lance mengatakan kalau ialah Lance yang asli dan bukan Orpen. Sementara itu Lesia kini telah bertemu dengan Porte dan melaporkan kalau Orpen bukanlah pelakunya. Pelakunya terlihat sangat mirip dengan Orpen 5 tahun yang lalu sewaktu masih bernama Lance. Lesia tidak tahu siapa sebenarnya pelakunya itu dan mengapa ia mengambil wujud dari Lance. Porte lalu menanyakan seberapa kuat pelakunya itu. Menurut Lesia, saat ini di Akademi Sihir, kemungkinan tidak ada yang bisa melawannya. Ia sama seperti pewaris besi tajam
yang diinginkan oleh guru mereka. Di sisi lain, Lance memberitahu Orpen bahwa Orpen bukanlah pewaris besi tajam, sebab Orpen sama sekali tidak bisa menghabisi seseorang. Setelah Orpen meninggalkan tempat ini, maka ia bukanlah lagi bernama Lance. Sekarang, ialah Lance yang sebenarnya dan yang diinginkan oleh seseorang. Mendengar perkataan Lance, Orpen langsung menyadari sepertinya Lance itu berkaitan dengan Asali. Esoknya, Orpen kini mulai memikirkan apa yang terjadi semalam. Menurutnya, sepertinya Asali telah mengendalikan orang yang mirip dengannya itu dan menyuruhnya untuk menghabisi para tetua di Akademi Sihir. Tak lama kemudian, Lesia pun datang dan memperkenalkan murid-muridnya kepada Orpen. Murid dari Lesia lalu memberitahu Orpen bahwa ada 2 orang kurcaci yang mengaku sebagai teman Orpen. Namun karena mereka tidak percaya, mereka pun mengurungnya di dalam gudang. Orpen menyadari sepertinya itu adalah Dortin dan Volkan. Ketika ia pergi melihatnya, ternyata memang benar kalau itu adalah mereka berdua. Orpen lalu memberitahu mereka untuk membantunya dan ia akan memberikan mereka makanan di rumah itu. Yang mana mereka berdua ternyata disuruh oleh Orpen untuk menjaga dan mencari Lance bersama dengan Cleo. Hingga ketika mereka sedang makan, Lance yang sedang menyamar kemudian datang menyerang Deep Dragon serta Cleo. Di sisi lain, Orpen kini datang menemui Lesia dan ingin berbicara dengannya. Namun sebelum itu, Lesia mengatakan bahwa ia tidak mengerti dengan guru mereka yang telah menghilang. Sebab setelah Chillman menghilang, susunan pemimpin di akademi itu kini telah menghilang. Dan kelas lain juga mulai melakukan pergerakan yang mencurigakan. Bahkan, orang-orang juga mulai berani menyerang mereka yang merupakan murid dari Chillman. Bahkan orang-orang juga mulai berani menyerang mereka yang merupakan murid dari Chillman. Yang mana sebelumnya, Porte menemukan kalau di minumannya itu telah diberikan racun. Orpen kemudian mengatakan bahwa Lance muncul dan mulai menyingkirkan para tetua dikarenakan Lance itu sepertinya tidak ingin para tetua menghalangi lahirnya Chillman selanjutnya. Hanya 2 orang di akademi mereka yang bisa menghabisi seseorang tanpa diketahui oleh sihir milik Porte, yaitu ia dan Chillman. Namun ia sama sekali tidak bisa menghabisi seseorang. Sebab alasannya juga meninggalkan akademi karena ia tidak bisa melakukan itu. Lesia pun marah karena kalau begitu berarti Orpen menuduh kalau guru mereka lah pelakunya. Orpen mengatakan bahwa itu juga tidak mungkin sebab guru mereka tak akan bisa kembali lagi. Lesia kini mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada guru mereka. Lesia ingin agar Orpen memberitahunya dan tidak diam saja. Orpen mengatakan kalau Lance yang dilihat oleh Lesia sebelumnya adalah Lance yang sangat diinginkan oleh akademi dan Lance ideal yang dibesarkan oleh Chillman, serta seseorang yang bisa diakui sebagai pewaris besi tajam. Tak lama kemudian, Magik beserta Dortin dan Volkan datang melaporkan kalau Cleo telah diculik oleh Lance. Volkan mengatakan bahwa Lance yang menculiknya itu telah membawa Cleo ke kediaman Chillman. Magik lalu mempertanyakan siapa sebenarnya penyihir Lance. Lesia akhirnya menjelaskan bahwa Lance adalah penyihir 5 tahun yang lalu dan hampir dipilih sebagai salah satu dari 13 utusan. Ia tadinya akan menjadi pewaris guru mereka dan disebut sebagai pewaris besi tajam, yang mana Lance itu sendiri merupakan wujud dari Orpen 5 tahun yang lalu. Selain itu, Lance lebih kuat daripada Orpen yang sekarang. Menurut Orpen, sepertinya Lance sedang memancingnya keluar, untuk itu ia akan pergi menemui Lance. Magik pun meminta ikut bersama Orpen untuk melawan Lance. Akan tetapi Orpen ingin agar Magik menunggunya saja dan biarkan ia yang melawan Lance sendirian. Orpen akhirnya sampai di rumah Chillman dan langsung menghancurkan pagarnya agar bisa masuk. Setelah berada di halaman rumah itu, Orpen naik ke atas dan masuk ke dalam rumah. Namun Lance ternyata sudah menunggu Orpen yang akan datang. Lance pun tak tinggal diam dan langsung menyerang Orpen. Akan tetapi Orpen berusaha menghindarinya karena ia terlebih dahulu ingin mencari kelemahan dari Lance. Lance kemudian mengatakan bahwa Orpen tidak akan bisa mengalahkannya jika tidak menghabisinya. Dan memang benar kalau Asalilah yang menyuruhnya untuk melawan Orpen. Namun alasan sebenarnya ia melawan Orpen adalah
agar Orpen tidak menjadi seperti dirinya yang dulu, sehingga Asali hanya menginginkan dirinya saja. Pertarungan mereka pun dilanjutkan dan Orpen kini mengeluarkan sihirnya. Begitu pula dengan Lance yang mengeluarkan sihirnya untuk menahan serangan Orpen. Akan tetapi dengan keahlian bertarungnya, Orpen akhirnya berhasil melukai Lance. Lance kemudian menyembuhkan lukanya itu dan menyuruh Orpen untuk menyerangnya lagi dengan kekuatan penuhnya. Orpen mengatakan bahwa ia sebenarnya telah memikirkan cara mengelabui Lance, dan setelah memikirkan berbagai cara, ia memperoleh 3 cara. Cara yang pertama sudah ia lakukan sebelumnya, namun cara itu tidak akan bisa dipakai lagi. Cara yang kedua adalah dengan mendekati Lance serta menghantamnya, karena Lance tidak bisa menghindari hantaman keras. Namun, Lance ternyata masih baik-baik saja dan berbalik menyerang Orpen. Sementara itu, para penjaga keamanan kini telah datang karena mendengar keributan di rumah Chillman. Tak lama kemudian, Lesia dan Magic akhirnya datang dan memutuskan untuk membantu Orpen. Mereka berdua langsung saja masuk ke dalam rumah Chillman. Di sisi lain, Orpen kini telah sadar dan sudah berada di ruang bawah tanah tempat Cleo ditahan. Lance akhirnya datang dan menjelaskan semuanya kepada Orpen. Ia lalu mengeluarkan pedang Barbander dan mengatakan kalau ia adalah Killing Doll yang telah diaktifkan oleh Asali. Setelah diaktifkan, Asali langsung mengubahnya menjadi Lance. Setelah mengetahui Lance hanyalah boneka, Orpen memberitahunya bahwa ia mungkin tidak perlu menggunakan cara ketiganya. Ia lalu menyerang Lance dan berhasil menghabisinya. Akan tetapi, Lance ternyata masih hidup dan kembali menyerang Orpen. Orpen kemudian berusaha menahan serangan Lance dengan sihirnya. Ia pun menyadari kalau di belakangnya itu terdapat Cleo, sehingga ia tidak bisa menghindar. Dan jika ia kalah, maka Cleo juga akan terkena sihir dari Lance. Dengan sisa kekuatannya yang ada, Orpen akhirnya berusaha melawan Lance. Hingga dengan tekadnya dan semangatnya yang ingin melindungi semua teman-temannya, ia pun berhasil mengalahkan Lance. Lesia dan Magic yang berada di dalam rumah merasa kalau pertarungan Orpen sepertinya telah selesai. Magic lalu melihat ada buku yang tergeletak di sampingnya dan langsung mengambilnya. Sementara itu Asali kini menunjukkan dirinya di depan Orpen. Orpen kemudian mempertanyakan mengapa Asali harus menghabisi para tetua, ranger yang ada di hutan, bahkan menculik Cleo. Asali mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memerintahkan boneka itu untuk melakukannya. Hanya saja boneka itu ternyata memiliki kesadaran sendiri dan bertindak dengan kemauannya sendiri. Asali kemudian menghilangkan boneka itu agar ia tidak meninggalkan jejak. Asali pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya takut kepada Orpen karena ia tidak bisa menghabisi Orpen. Chillman telah melatih Orpen dengan cermat dalam pengendalian mental di ruang bawah tanah itu. Tak ada orang lain yang sudah berlatih mengendalikan mental sebanyak Orpen. Alasan Chillman mengejari Orpen semua jurusnya adalah agar Orpen bisa melawan penyihir putih, yang artinya Orpen telah dilatih agar bisa menghabisinya. Orpen mengatakan walaupun ia sudah dilatih dengan keras, namun ia tidak akan mungkin menghabisi Asali, sebab ia sangat menyayangi Asali dan juga sudah menganggapnya sebagai kakaknya. Lalu karena merasa Lesia dan Magic akan segera datang, serta Cleo juga yang akan sadar, Asali pun memutuskan untuk pergi karena ia tidak mau bertemu dengan mereka. Ia ingin nantinya mereka bertemu di gereja Kimluk karena tujuan selanjutnya adalah ke tempat itu. Setelah Asali menghilang, Cleo pun telah sadar, begitu pula dengan Lesia serta Magic yang telah sampai di tempat itu. Sementara itu seorang pria misterius kini sedang menyerang sebuah rumah bangsawan dan menanyakan di mana letak peta dunia milik keluarga Browning. Pria itu pun mendapatkan jawaban bahwa peta dunianya telah diberikan kepada Chillman. Di sisi lain, Orpen kini telah diobati dan berada di rumah Lesia. Saat keluar dari kamarnya, ia tiba-tiba saja diserang oleh pria misterius. Yang mana pria itu tahu kalau Orpen dulunya adalah Lance dan ia ingin menanyakan tentang keluarga Browning. Akan tetapi, tiba-tiba saja Cleo dan Magic datang sehingga pria misterius itu pun pergi. Esoknya, Orpen memberitahu Lesia
bahwa Magic ingin mendaftar di Akademi Sihir. Untuk itu ia akan pergi ke Akademi Sihir. Orpen juga mengatakan bahwa Lance yang sebelumnya itu adalah boneka Killing Doll. Namun menurut Lesia, jika memang itu sebuah boneka, berarti harusnya ada yang mengaktifkannya dan mengendalikannya. Orpen seperti biasa hanya terdiam dan tidak mau menjawab pertanyaan itu. Lalu Lesia pun menunjukkan laporan yang ia buat kepada Orpen, yang mana ia melaporkan kalau Orpen sebenarnya tengah melakukan misi di luar akademi selama 5 tahun. Sementara itu Cleo yang sedang berjalan di teras rumah melihat Magic yang sedang membaca sebuah buku. Akan tetapi Magic ternyata tidak mengetahui buku itu tentang apa, sebab bukunya hanya menuliskan cerita akan hancurnya sebuah peradaban. Lalu Orpen kini datang menemui Magic untuk pergi mendaftarkan dirinya di Akademi Sihir. Sedangkan Cleo yang tidak diizinkan ikut akan ditemani oleh murid Lesia berjalan-jalan mengelilingi kota Tapem. Mereka bertiga akhirnya berangkat menuju Akademi Sihir. Lesia kemudian menanyakan mengapa Magic ingin belajar sihir di saat seperti ini. Magic mengatakan bahwa keadaan mereka sekarang itu sering sekali berada dalam bahaya. Ia tidak ingin menjadi beban saja jika bersama Orpen. Orpen lalu memberitahu mereka bahwa ia merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka. Sepertinya mereka akan disergap. Untuk itu ia ingin agar mereka bersiap-siap. Dan benar saja, tak lama kemudian beberapa orang pun kini datang menyerang mereka. Orpen lalu memberitahu Lesia untuk menjaga Magic, sementara ia akan maju menyerang mereka. Setelah selesai menghabisi orang-orang itu, Orpen merasa kalau pergerakannya semakin tajam. Ia kemudian mendekati salah satu pria itu dan menanyakan mengapa mereka menyerangnya. Pria itu mengatakan bahwa mereka membenci penyihir dan ingin membalaskan teman-teman mereka yang sudah dibantai. Hingga tiba-tiba pria misterius yang sebelumnya muncul kini datang menghabisi pria itu. Orpen dan Lesia ternyata tahu siapa pria misterius itu, yang mana ia bernama Hidan. Hidan mengatakan kalau ia hanya datang untuk mengawal mereka menuju Akademi Sihir. Mereka pun kini akhirnya sampai di Akademi Sihir. Lesia akan mengisi formulir pendaftaran Magic, sementara Orpen akan masuk menemui Porte. Porte kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin membahas di mana keberadaan guru mereka. Namun sebelum itu, ia ingin memberitahukan kepada Orpen tentang sesuatu hal yang penting sedang terjadi. Pria yang sebelumnya mengantarnya masuk ke dalam itu adalah mata-mata bernama Vidin. Porte mau menerimanya menjadi asistennya karena sebelumnya Vidin mengatakan kalau ia tidak terdaftar di akademi. Tetapi setelah menggali informasi lagi, ternyata Vidin adalah pengikut dari kelas guru Duan. Sehingga kemungkinan Vidin juga merupakan penyihir yang kuat, sebab hanya kelasnya saja yang ada di Akademi Sihir yang mengajari pelatihan seperti itu. Orpen lalu memberitahu Porte bahwa semalam ada yang mengincar mereka. Menurut Porte, itu sepertinya adalah ulah dari guru Duan yang ingin menghancurkan mereka yang merupakan murid Chillman. Porte juga mengatakan kalau Hidan adalah murid dari kelas guru Duan, dan Hidan telah menuliskan laporan kalau mereka sudah membantai semua orang yang menyerang mereka di perjalanan. Menurut Porte, sepertinya itu semua sudah diatur oleh Duan. Tak terima dengan pernyataan itu, Orpen langsung saja pergi ke kelas Duan. Orpen mengatakan agar Duan sebaiknya tidak mengganggu Lesia dan Magic, karena jika ia menyentuhnya, maka ia berjanji akan menghabisi Duan dan pengikutnya. Namun, Duan ternyata tidak takut dengan ancaman itu, sebab Chillman sekarang sudah tidak berada di akademi. Lalu ketika Orpen dan yang lainnya kembali ke rumah Lesia, mereka pun mendengar sebuah suara serangan. Dan ketika melihatnya, ternyata Cleo telah diserang oleh pria misterius. Orpen kemudian berniat untuk mengejar pria tersebut, dan ia ingin agar Lesia membawa mereka masuk ke dalam serta menjaga mereka. Akan tetapi Lesia menghentikan Orpen dan mengatakan agar ia saja yang mengejarnya, sebab pria itu sudah menyerang mereka di rumahnya, sehingga itu adalah tanggung jawabnya. Lesia pun berhasil menemukan pria itu dan mencoba mengejarnya. Sementara itu Orpen yang berada di rumah kini mengobati luka dari Cleo, dan setelah mengobatinya, ia langsung saja mengejar Lesia. Karena menurutnya, Lesia pasti tak akan bisa melawan pria misterius itu. Di sisi lain, Lesia yang mengejar pria misterius itu kini sampai di sebuah ruangan kosong. Saat masuk di dalam,
Lesia terkejut karena ternyata di tempat itu ada dua orang. Namun ia mengetahui kalau salah satu pria itu ternyata adalah murid dari Duan yang bernama Swan. Swan mengatakan kalau mereka sebenarnya ingin agar Orpen yang datang dan tidak mengharapkan kalau Lesia yang akan muncul. Lesia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka menjawab bahwa mereka ingin peta dunia keluarga Browning karena mereka berpendapat kalau salah satu dari kelas Chillman pasti mengetahui buku itu dan mereka rasa itu adalah Orpen. Lesia akhirnya melawan mereka dan mengeluarkan sihirnya untuk menyerang. Akan tetapi Swan kemudian berusaha menghentikan sihirnya dan mencekiknya agar Lesia tidak bisa melepaskan mantranya. Namun Lesia yang masih bisa melepaskan diri harus kehilangan beberapa jarinya. Mereka berdua pun kini berniat untuk menangkap Lesia agar bisa dijadikan sandera. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang datang menghentikan mereka, yang mana ternyata itu adalah Asali. Mereka berdua pun memilih untuk melarikan diri karena merasa tak akan bisa menang melawan Asali. Orpen lalu datang dan melihat Lesia yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Saat Lesia sadar, ia pun mempertanyakan apakah Orpen yang sudah datang menyelamatkannya karena ia merasa ia sudah mendengar suara Asali. Namun Orpen mengatakan bahwa memang ialah yang telah menyelamatkan Lesia dan bukan Asali. Lesia lalu memberitahu Orpen agar tidak mengejar para murid dan guru Duan. Ia ingin agar Orpen menemui Porte dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan begitu, Porte bisa melaporkannya kepada para tetua sehingga kelas Duan akan dibubarkan. Lalu ketika akan pergi ke Akademi Sihir, Orpen bertemu Asali yang berada di depan rumah. Di sini Asali akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Akademi Sihir. Ia mengatakan kalau Duan sebenarnya sedang berusaha mengambil ahli Akademi Sihir dan yang mereka kejar bukanlah murid dari Chillman, melainkan buku peta dunia milik dari keluarga Browning. 1000 tahun yang lalu, salah satu dewa telah muncul dan mengalahkan para dewa yang lainnya. Sejak saat itu, ia dikenal dengan dewa yang memikul para dewa dan disebut sebagai Raja Penyihir. Raja Sihir tersebut secara diam-diam meninggalkan sebuah buku dan buku itulah yang disebut peta dunia. Serta diketahui, Chillman lah yang terakhir kali memiliki buku tersebut. Guru Duan dan muridnya pasti akan menyerang malam ini juga. Karena jika mereka menunggu esok, maka kelas guru Duan pasti akan hancur. Kemungkinan guru Duan juga sudah menjadikan mereka sebagai targetnya. Sebelum pergi, Asali menunjukkan sebuah benda yang bisa membuatnya melakukan teleportasi. Dan ia juga memberitahukan bahwa buku peta dunia itu sekarang berada di tangan muridnya. Setelah Asali pergi, Orpen kemudian masuk di dalam dan memastikan perkataannya itu. Setelah Asali pergi, Orpen kemudian masuk di dalam untuk memastikan perkataan Asali. Dan memang benar kalau Magik telah memiliki buku tersebut. Orpen pun mempertanyakan dari mana Magik mendapatkan buku itu. Magik mengatakan bahwa ia mendapatkan buku itu ketika sedang berada di rumah Chillman. Orpen kini menyadari sepertinya Asali sengaja membiarkan Magik mendapatkan buku tersebut. Ia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke Akademi Sihir untuk menghajar Duan. Namun kali ini ia tidak lagi pergi sendirian, melainkan ia mengajak mereka berdua untuk membantunya. Mereka pun akhirnya pergi ke Akademi Sihir untuk mendatangi guru Duan. Saat sampai di luar Akademi Sihir, Orpen memakai sihirnya agar mereka bisa masuk ke dalam secara diam-diam. Lalu ketika telah di dalam, Orpen langsung saja menuju kelas Duan. Akan tetapi, setelah melihatnya, ternyata kelasnya kosong. Hingga dari belakang, ia pun mendapatkan serangan dari Hidan yang juga saat itu tengah bersama dengan Swan. Hidan kemudian mengeluarkan sihirnya dan kembali menyerang Orpen. Karena merasa akan terkena sihir itu juga, Cleo pun langsung meminta Deep Dragonnya untuk membantu. Serangan yang dilancarkan Hidan masih bisa dihentikan oleh Orpen. Orpen lalu menanyakan apakah Hidan tidak takut dengan penjaga bila ia menyerangnya di akademi. Hidan mengatakan bahwa ia tidak memperdulikan hal itu karena ia hanya ingin menghabisi Orpen. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya dan membuat Orpen menyadari kalau Hidanlah yang telah menyerang Lesia. Orpen lalu mundur dengan sihirnya dan masuk ke sebuah ruang pelatihan. Ia pun kini mengeluarkan pedang sihirnya dan siap bertarung lagi dengan Hidan. Orpen menerbangkan Hidan ke atas dan menyerangnya dengan sihir api. Akan tetapi serangannya itu dipantulkan kembali kepadanya. Dan Hidan
langsung saja mendekati Orpen untuk menghabisinya. Namun dengan teknik bertarungnya, Orpen berusaha membalikkan keadaan. Sementara itu Cleo ternyata dipindahkan oleh Deep Dragon dan bertemu dengan Vidin. Cleo langsung saja meminta Deep Dragon untuk membantunya lagi sebab Vidin ingin menyakitinya. Deep Dragon akhirnya memutuskan tangan dari Vidin dan Cleo memukul kepala Vidin hingga pingsan. Di sisi lain, Magic ternyata dipindahkan ke suatu tempat bersama dengan Swan. Swan kemudian menyerang Magic dengan sihirnya, akan tetapi Magic ternyata bisa menahan serangan dari Swan. Magic pun merasa sepertinya ia tidak akan bisa menang sehingga ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun ia malah menjatuhkan buku peta dunia sehingga Magic dengan terpaksa harus melawannya. Magic lalu mencoba menggunakan sihir api yang diajarkan oleh Orpen, yang mana serangannya itu ternyata sangat kuat tapi meleset dan tidak mengenai Swan, yang akhirnya membuat Swan menyerangnya kembali. Untungnya dengan teknik teleportasi, Magic berhasil menghindari serangan itu. Hingga ketika Swan ingin menyerangnya lagi, tiba-tiba Porte datang membantunya. Sehingga Swan kini memutuskan untuk melarikan diri karena merasa tak bisa menang melawan Porte. Sementara itu Orpen masih terus melawan Hidan dengan jarak dekat. Hal tersebut membuat Hidan tak bisa menggunakan sihirnya dan akhirnya harus terpojok. Tak lama kemudian, Cleo datang dengan sihir Deep Dragon dan Orpen kini mengajak Cleo untuk bersama-sama mencari Duan. Hingga mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan dan Duan ternyata sudah menunggunya bersama para muridnya. Duan memberitahu Orpen bahwa ia sudah mendapatkan buku peta dunia. Dengan buku itu, Chillman menjadi kuat karena di dalam bukunya terdapat banyak sihir kuno. Namun Orpen mengatakan bahwa buku itu sebenarnya sudah ia tukar dengan buku diari milik Cleo. Ketika Duan melihatnya, ternyata memang itu adalah buku diari. Hal itu pun membuat ia marah dan bergegas menyuruh para muridnya menghabisi Orpen. Orpen terkejut karena Porte datang membantunya bersama dengan Magic. Porte memerintahkan agar Duan berhenti mengacau karena ia sudah mendapatkan surat perintah untuk menangkapnya. Lalu tiba-tiba Asali pun datang sehingga membuat Orpen terkejut sebab di tempat itu ada Porte. Akan tetapi ketika melihat Porte, ternyata Porte sudah tahu Asali masih hidup. Duan sangat kesal karena melihat murid-murid dari Chillman telah berkumpul. Ia akhirnya memutuskan untuk maju menyerang, tapi ia langsung saja dihentikan oleh Orpen. Setelah itu, Asali menggunakan sihirnya untuk menghilangkan ingatan Duan dan para muridnya tentang dirinya sehingga mereka tidak akan tahu kalau ia masih hidup. Duan dan para muridnya kini telah ditangkap serta dibawa ke penjara. Di sini pun diketahui kalau Porte ternyata bekerja sama dengan Asali agar bisa menyingkirkan kelas guru Duan. Dan sebelum pergi, Asali pun kembali memberitahu Orpen bahwa ia akan menunggunya di gereja Kimluk.